Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Eldre. Nama saya Dava. Nama saya Misyala. Nama saya Siva Sinaga. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Lansia Care. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Eldre. Saya David Mefadil dan rekan saya. Saya Abu. Saya Misyala. Di sini kami bermaksud untuk mengenalkan aplikasi yang sedang kami kembangkan, yaitu untuk memonitoring kegiatan lansia sehari-hari. Baik, bisa dimulai. Jadi sistem yang kami buat itu namanya Lansia Care. Sistem ini itu dibuat untuk membantu lansia dalam sehari-hari, kegiatan sehari-hari seperti ada pengingat aktivitas harian itu kayak makan, minum obat, olahraga rutin, terus aktivitas sosial lainnya. Terus di sini juga ibu bisa kayak memilih kondisi gitu, bisa milih senang, sedih, sakit. Terus untuk keluarganya di sini bisa mantau juga lewat dashboard keluarga, jadi tahu ibunya lagi ngapain. Ya, ini apa? Ini sehari-hari. Ya. Jadi misalnya Alia punya aplikasi yang Lansia Care namanya. Nah, itu juga punya di HP juga. Berarti kehubung HP-nya ibu dengan HP-nya Alia. Jadi misalnya ibu Alia buatin jadwal aktivitas ibu sehari-hari itu apa aja, misalnya ingetin ibu minum obat di jam 3 gitu. Nanti habis itu kalau udah dibuat jadwal, nanti aplikasinya itu bakal kasih notifikasi nih di HP ibu, nanti langsung di jam 3 langsung ada ring misalnya minum obat, ibu tinggal tutup aja. Nah, nanti oke. Nah, kalau udah ibu pakai aplikasinya itu nanti langsung ke kirim ke Alia, dia bisa lihat oh ibunya udah minum obat gitu. Itu dimanfaatkan dari aplikasi. Terus untuk latar belakang kenapa kita buat aplikasi ini tuh karena kita melihat kayak banyak lansia yang tinggalnya sendiri, terus keluarganya itu kan nggak mungkin memperhatikan 24 jam gitu, mungkin ada yang sibuk juga kan, jadi kita membuat aplikasi ini biar keluarganya itu mudah ditangani. Sebenarnya tuh ada juga ya Bu, kayak aplikasi yang mirip-mirip gitu, cuman itu dia kayak aplikasi yang lain tuh kayak kurang merangkul lansia gitu, kayak kurang interaktif, kayak suasana hati. Kalau misalnya itu kayak nggak ada, kalau di aplikasi kita itu ada, misalnya aku lagi senang, saya senang nih, saya pengen kasih tahu ke anak saya, aku bisa pencet di aplikasi senang, ibu bisa tulis nanti di aplikasinya, entah mau tulis catatan atau gimana, oh saya senang karena apa. Nanti juga nanti ada solusi, misalnya kalau ibu sedih nanti dari pop upnya muncul, kalau lagi sedih mungkin dengerin musik aja Bu, nanti dikasih link video musik kayak gitu. Itu yang buat mungkin aplikasi kita lebih unggul dibandingkan aplikasi lain. Mungkin langsung aja kasih lihat aplikasinya. Aku mau nanya dulu boleh? Boleh. Kan tadi ada yang emosi gitu kan. Nah itu selain daripada yang alarm pengingat itu, yang bisa dilihat dari keluarganya tuh yang not emosi yang dibuat si nenek itu bisa kayak gini nggak? Bisa ya. Terus kita bisa kayak ngasih pesan gitu nggak? Kalau pesannya di luar dari aplikasi. Misalnya kita tahu nih, kan ternyata ibu lagi sedih atau apa, terus
kalau dari sisi keluarga yang melihat laporan itu ya, kalau keluarga sih bu, kalau dari kita nggak ada tindakan, nah itu tuh tindakannya tuh dari aplikasi itu sendiri. Jadi nanti kalau ada sedih dari aplikasi itu bakal terjadi solusinya. Tapi kalau dari keluarga nggak ada, jadi keluarga cuma menerima laporan dari ibunya. Idenya bisa dilakukan, idenya boleh juga. Terus ini untuk tampilan aplikasinya, pertama kita harus dikasih dulu. Ini isi username sama kata sandi. Itu anaknya boleh yang buatin. Iya bisa anaknya yang buatin. Terus ini untuk tampilan halaman utamanya. Terus di sini bisa itu bisa nambahin jadwal di sini. Terus bisa hapus juga. Apa ya? Nganuin apa itu? Edit ya. Lanjutin aja. Ini terus ini di sini bisa milih kondisi, misalnya sedih. Itu nanti bisa buat catatan, buat ya catatan harian aja. Iya buat cerita gitu. Diary. Terus ini ada video hiburannya gitu. Dia lagi sedih, ajak senang aja gitu. Nah ini juga ada tombol panggilan darurat, misalnya kalau ada keadaan darurat gitu bisa manggil, ini terhubung ke keluarganya. Ya mungkin dari penjelasan kami Bu atau Ali ada yang mau ditanyakan, ada yang mungkin atau mungkin ada saran kritik gitu. Boleh. Udah bagus ya? Udah bagus ya? Aku mau nanya juga nih, tadi yang tombol SOS ya, itu gimana cara mastiin kalau itu emang benar-benar terkonek supaya cepat dan tepat ke keluarganya itu ketika kondisi darurat? Kan dari sistemnya terhubung gitu, kayak WhatsApp itu kan ada fitur telepon, nah kurang lebih kayak gitu. Oh gimana tuh auto aja gitu? Iya. Nanti itu kayak pasiennya atau ibunya itu harus kayak laporan dulu gitu nggak ke aplikasi? Atau udah tahu gitu kondisi ibunya kalau itu kenapa gitu? Itu kan kayak langsung ada, ya kurang lebih kayak telepon gitu. Nah untuk darurat itu bisa berapa kontak? Kalau darurat Ya, banyak yang didaftarin di awal. ya. Ya, yang nanya. Udah cukup. Begitu saja penyampaian aplikasi yang kami kembangkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Michela dan rekan saya. Saya David Fadil. Kami dari kelompok EDRE di sini mau memperkenalkan sistem yang kami rancang. Jadi nama sistemnya itu Lansiacare. Lansiacare ini aplikasi mobile yang membantu lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, kayak misalnya lewat reminder udah minum obat, makan, olahraga rutin, sama aktivitas lainnya. Terus keluarga di sini juga bisa memantau lansianya lewat kayak dashboard. Jadi dia bisa tahu jam berapa neneknya ini udah makan, udah minum obat gitu. Untuk latar belakangnya sendiri itu kita melihat banyak lansia yang masih tinggal sendiri, terus kayak jauh dari pengawasan keluarganya atau keluarganya lagi sibuk kerja.
Jadi aplikasi kami ini unggulnya ini menurut kami Lansia Care ini ditujukan kepada lansia dan juga anaknya atau keluarganya. Dan kedepannya kami berencana untuk bekerja sama dengan rumah sakit, komunitas lansia atau Pati Jompo gitu. Lalu ada perbandingan dengan aplikasi lain atau keunggulannya. Keunggulannya ini bisa mengingatkan obat dan aktivitas, lalu memberi peringatan pada jadwalnya. Lalu ada juga dashboard yang langsung menghubungkan antara orang tua dan anak. Lalu ada juga fitur SOS. Jadi fitur SOS itu tuh fitur yang menchat langsung menghubungin keluarganya. Lalu kami menyediakan 2 pilihan, yaitu ada yang gratis. Gratis itu cuma ada pengingat obat dan aktivitas. Lalu yang premium itu ada laporan kesehatan bulanan, ada profilnya lebih dari 1 lansia, dan kerjasama dengan layanan kesehatan, dan juga bantuan prioritas. Jadi di sini saya mau nambahin, untuk fitur itu ada 2, untuk user keluarga sama user lansia. Di lansia ini ada fitur buat pengingat aktivitas harian kayak minum obat dan makan siang gitu-gitu. Terus kemudian ada kayak cek kondisi harian. Jadi dia bisa milih kayak kondisi hariannya, Kondisi mood. ya, senang, sedih, sakit gitu. Terus ada tombol SOS. Nah, jadi ini fitur untuk keluarganya. Jadi ada dashboard, di sini ada sekilas laporannya, kayak kegiatannya apa untuk lansianya ya. Terus mungkin ini nanti dia ada input suasana hati atau kondisi. Terus ini ada berbagai aktivitas dia. Terus ini fitur laporan. Di sini hampir mirip sama dashboard, cuman ini lebih kompleks nantinya. Nanti di sini ada tombol request home care visit. Jadi misalnya keluarganya pengen nih si lansianya dikunjungin oleh dokter atau semacamnya, dia bisa request di sini. Nah, nanti dia bakal isi data pasien segala macam, baru permintaan. Terus ini ada fitur notif. Jadi setiap aplikasi yang sudah maksudnya aktivitas yang lansianya udah selesai lakuin, nanti bakal kena notif, maupun udah ataupun yang terlewatkan, udah dan terlewatkan. Kayak gini. Ini bisa dibaca? Oh enggak. Oke. Jadi itu mungkin itu aja penjelasan dari kita. Kalau dari Felix sendiri mungkin ada pertanyaan yang dibingungin. Oke, sebelum ngasih pertanyaan, sebenarnya untuk penjelasannya udah jelas, udah detail, bagus sih menurut aku. Apalagi untuk lansia kan, yang bisa dibilang udah rapuh lah. Mungkin di sini aku bakal ngasih pertanyaan nggak banyak. Pertanyaan adalah sasaran lansia yang kalian pikirkan itu, sasaran lansianya berapa? Kemungkinan untuk lansianya itu umur 50 ke atas. 50 ke atas. Ya. Misalnya nih, saya nih jadi lansia. Anggap aja umur saya ini 67 deh. 67. Namanya orang lansia itu kan udah tua. Mereka pasti lupa lah istilahnya. Bahkan kalau misal kita udah ngingetin secara langsung pun mereka bakal tetap lupa. Menurut kalian, apakah aplikasi ini efektif buat mereka gitu? Apakah kalian udah ngasih misalnya jam waktu makan, istirahat, everything gitu? Apakah mereka bakal tetap ngelakuin itu? Menurut kalian apakah aplikasi ini bakal efektif? Gini, coba kasih lihat yang dari ini. Oh, di sini. Nah, jadi gini.
Kalau untuk efektifnya kan kita belum ke implementasi yang Nah. benar-benar ya. Cuman kalau dari kita udah mempersiapkan. Yang pertama, kita udah kasih fitur untuk tutorial awal penggunaan aplikasi. Jadi mungkin lansia ini juga nggak bisa berdiri sendiri gitu, harus didampingi sama keluarga. Dan juga untuk membantu ada tutorial videonya. Terus untuk apakah mereka benar-benar bisa ngelakuin aktivitas ini atau enggak. Jadi gini, ini kan ada ini the ring untuk setiap aktivitas yang dia lakuin. Misalnya saatnya aktivitas ringan. Jadi lansia itu punya keputusan untuk oke atau abaikan. Jadi dia harus mencet itu. Kalau dia nggak mencet, ini bakal muncul terus di handphone dia ya. Terus Nggak berhenti gitu ya, ya muncul terus. sampai mungkin entah sekitar 10 menitan bakal hilang. Nah misalnya dia pencet oke, nanti kan aktivitas terconteng ya sudah. Nah kalau misalnya dia pencet abaikan, artinya kan dia nggak ngelakuin aktivitasnya kan. Keluarga nanti dapat notif, oh ini emak saya nggak ngelakuin aktivitasnya. Jadi nanti dari keluarganya bisa langsung membunyikan kembali notifikasi ini. Dia punya fitur untuk mengingatkan kembali. Jadi ingatkan kembali untuk ibu lakuin aktivitas itu. Makanya kita bilang untuk persiapan kita, menurut kami tuh aplikasi ini udah sangat mudah untuk dijangkau oleh lansia mau usia berapapun. Jadi bagi kita aplikasi ini udah efektif. Oke, oke, makasih jawabannya. Ya, Mungkin aku di sini ngasih sedikit saran. Sebenarnya aplikasinya udah benar kata kalian kalau misalnya ini efektif. Mungkin sarannya adalah jangan terlalu bergantung sama aplikasi kayak gini. Kita kan nggak tahu ya, lansia tuh kan umurnya terkadang cepat, nah gitu. Jadi sering-sering dilihat juga, jangan tergantung sama aplikasi ini sih. Bisa dibilang efektif atau enggak, bisa aja dibilang efektif kalau misalnya kita sering ngedatengin mereka juga. Nggak harus 1-2 hari, mungkin seminggu sekali nggak apa-apa gitu. Oke, bagus. Ya, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, nggak apa-apa. Kami akhiri, terima kasih. Makasih. terima kasih.